gue bakal langsung nyebutin nama pangeran di depan resepsionis. Gue mau lihat gimana respon dia. Permisi, Ma. Selamat siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau ketemu sama Bapak Pangeran Alexander. Ada? Apa Bapak sudah buat janji sebelumnya? Ternyata Pangeran bener-bener ada di sini. Buktinya, resepsionis ini biasa aja pas gue nyebut nama Pangeran. Berarti benar. Kalau selama ini Pangeran masih hidup dan Pangeran udah memalsukan kematiannya. Gue harus mastiin. Gue harus ketemu langsung sama Pangeran. Pak, Pak Pangeran teman kuliah saya. sekali lagi saya minta maaf, Pak. Saya tidak bisa membiarkan Bapak masuk. Lebih baik Bapak tinggalin aja kartu nama Bapak, biar nanti akan saya sampaikan ke Pak Pangeran melalui sekretarisnya. Ternyata selama 2 tahun ini Pangeran udah bohongin semua orang. Dengan dia ngasih tahu berita palsu soal kematiannya. Cuma pengecut yang bisanya lari dari kenyataan. Apa mungkin sebenarnya Putri udah tahu soal ini? Dan sekarang dia lagi sama Pangeran. Gue harus telepon Putri. Rizky. Kenapa Rizky bisa ada di sini? Ki, apa? Lo tahu kan? Kalau selama ini Pangeran masih hidup. Dan sekarang dia ada di kantor ini. Lo juga pasti udah ngasih tahu Putri. Dan lo dukung Putri buat deket lagi sama Pangeran. Lo tahu nggak? Kalau apa yang dilakukan bokapnya Pangeran, itu nggak bisa dimaafin. Iya Ki. Gue mohon lu sabar, gak usah emosi kayak gitu. Gimana gue mau ngejelasin ke lu kalau lu banyak pertanyaan kayak gini sama gue? Tak. Kenapa? Lo mau kabur dari gue? Sekarang lo jawab pertanyaan gue. Apa benar? Anak dari orang yang bunuh nyokap gue dan ayahnya Putri itu pemilik kantor ini. Jauh gue tak. Oke. Kalau lo nggak mau jawab pertanyaan gue, berarti semuanya benar. Biar gue yang samperin dia sendiri. Pangeran harus tahu gimana sakitnya gue selama ini. Ki, Rizky! Gawat. Gue harus cegah Rizky, jangan sampai ketemu sama Pangeran. Gue sama lo emang dari dulu gak pernah bisa jadi sobat baik. Banyak kekecewaan dan kemarahan gue buat lo, Pangeran. Tapi sekarang itu semua udah berakhir, karena gue udah maafin lo. Gue menyesal karena peristiwa ini harus terjadi. Dan Putri harus kehilangan lo buat selamanya. Gue bakal doain supaya lo tenang di sana, Pangeran. Goodbye, Pangeran. Dulu gue maafin lo karena gue pikir lo udah meninggal. Tapi sekarang ternyata lo masih hidup. Dan itu artinya lo udah bohongin gue dan semua orang selama 2 tahun. Ki, tunggu Ki. Please Ki, lu jangan emosi dulu. Lepasin gue, Tak. Gua nggak bakal lepasin lu sebelum lu mau denger penjelasan dari gua. Ki, gua mohon sama lu, kontrol emosi lu. Lu tuh bisa dituntut. Emangnya lu mau masuk penjara gara-gara masalah ini? Gue gak takut kalau harus di penjara. Minggir lo. Tapi tunggu Pak, tunggu Pak.
Ada apa ini? Saya mau masuk ke dalam, Pak. Tunggu dulu, Pak. Tunggu. Pak, tunggu, Pak. Saya bilang tunggu. Bapak mau nahan saya juga? Pak, saya wajib menahan semua orang yang mau berbuat keributan di sini, Pak. Saya cuma mau masuk ke dalam. Pak, saya bilang tunggu, Pak. Pak. Tenang, Pak. Gue udah bilang ya, Ki. Lu jaga emosi lu di sini. Gak usah bikin keributan. Ini kantor. Sorry, saya belum sarapan. Saya lapar. Kamu mau? Tadi Putri buatin saya bekal. Saya pikir nggak ada salahnya kan kalau saya ambil roti ini. Dengan cara disuapin? Tadi Putri takut kalau coklatnya kemana-mana. Tapi habis itu dia kasih saya roti ini dan saya bisa makan sendiri. Pangeran, kamu sadar gak sih? Kamu itu pemimpin perusahaan ini. Kamu harus bisa kontrol sikap kamu. Kalau dilihat orang lain nanti gimana? Kamu mau? Tunggu. Kamu mau apain? Jangan dibuang, Maura. Makanan itu adalah rezeki. Kamu nggak boleh buang sembarangan. Lagian roti ini steril kok. Ini kan buatan rumah. Kamu nggak perlu khawatir. Pangeran, kamu tuh ngerti gak sih? Aku lagi ngomongin siapa dan apa yang aku maksud, kamu ngerti gak? Saya paham betul kok. Maura kenapa kelihatan beda ya? Meskipun ngomongnya tetap santai, tapi nadanya beda dari biasanya. Caranya nggak seperti ini, Rizky. Kalau kamu pakai emosi, nggak ada gunanya, semuanya kacau balau, Riz. Tapi saya yakin banget, Om, kalau perusahaan itu punya Pangeran. Pangeran benar-benar masih hidup. Om, Pangeran harus hidup menderita. Saya nggak mungkin diam aja, Om. Saya tahu, Riz. Kamu punya dendam, saya tahu sekali. Kamu sakit hati, saya tahu sekali. Tapi kalau kamu menyerang Pangeran, kamu akan dipenjara, kamu akan dituntut. Mau kamu masuk penjara? Siapa yang akan ngurus? Om! Enough for now. Pak Alex sudah dipenjara, sekarang apalagi and case closed. Oke? Sekarang kamu kasih tahu saya, cari solusinya.
kemana ya? Di ruangannya nggak ada. Oh, jangan-jangan di ruangannya Om Raymond lagi. Sinta, lihat Rizky nggak? Maksud saya Pak Rizky. Soalnya saya cari di ruangannya nggak ada. Padahal kan saya mau ini nih, present project terbaru. Oh, Pak Rizky. Tadi saya lihat Pak Rizky lagi di ruangan bos. Makasih ya. Tapi tadi kayaknya belum bisa diganggu gitu. Soalnya tadi saya lihat Pak Rizky sama Pak Bos lagi sama-sama tegang mukanya. Masalah kantor. Saya kurang tahu juga. Tunggu Pak Rizky keluar aja. Berarti kecurigaanku benar kan? Tadi pagi Putri nggak langsung ke kampus. Putri pasti nemuin pangeran sebelum ke kampus. Kalau Mimi tahu soal ini semua, Mimi pasti akan kecewa. Dan ketenangan keluargaku bisa terusik lagi. Bro, kamu yakin pangeran masih hidup? Kamu lihat dengan mata kepala kamu sendiri? Jo. Nah, maaf Pak Bos, saya cuma mastiin aja. Soalnya saya nggak percaya kalau belum lihat secara langsung. Bisa jadi bos yang di perusahaan itu bukan pangeran, tapi cuma mirip aja Pak Bos. Om Jojo itu pangeran. Saya yakin itu pangeran. Jo. Saya nggak bisa diam seperti ini terus, Om. Saya nggak akan biarin hidup pangeran tenang setelah apa yang dilakukan Om Alex ke saya. 2 tahun. 2 tahun saya hidup menderita, Om. Tapi sekarang pangeran memalsukan kematiannya. Dan sekarang dia hidup tenang, Om. Saya nggak terima. Hei. Sini kamu. Untuk menghadapi situasi seperti ini, kamu harus tenang, Rizky. Use your brain. Pakai strategi. Om, pangeran harus merasakan apa yang saya rasakan selama ini. Selama ini saya hancur sehancur-hancurnya karena saya kehilangan mama. Saya tahu, saya paham. Gak usah kamu ajari. Kalau kamu pakai dendam kamu yang akan terpuruk, Rizky. Kamu ingat Om itu? Tadi Putri WhatsApp nggak mau dijemput. Duh, Gak. Saya nggak pernah mau denger alasan yang kayak gini-gini ya. Saya mau kamu terus ada di dekatnya Putri. Jangan sampai Putri sendirian. Kamu paham kan? Saya nggak mau jadi perhatian karyawan di sini. Saya udah keluarin banyak uang ya untuk ini. Saya nggak mau ini gagal. Sejauh apapun cinta itu pergi, dia selalu bisa menemukan jalannya untuk kembali. Kejadian di lift tadi, itu kejadian yang gak disengaja. Jadi jangan sampai kamu berpikir kalau momen itu adalah momen kesempatan kalian buat deket lagi. Kalau saya boleh bayangin posisi saya jadi kamu, pasti saya akan nahan diri saya. Saya akan menghindar dari musibah yang besar.